Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, tertulis di dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ia dung di pauduk bangsoku natar goar tu goar hurohana, jala martangi yang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida siad dalan nasida akan arwai, au pe tangi honokku dosian banua gijang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumokku ma isini tanona. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, secara implisit atau tersirat, firman Tuhan hari ini memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendoa supaya doanya dikabulkan Tuhan. Merendahkan diri, berdoa mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang salah. Sahabatku, merendahkan diri adalah titik awal yang paling sulit, karena kita akan diperhadapkan dengan ego dan kesombongan diri kita sendiri yang menjadi tembok penghalang antara kita dengan Tuhan. Merendahkan diri berarti mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban atas doa-doa permohonan kita, dan bahwa kita sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan kita. Selanjutnya, baiklah kita sujud di hadapannya, berdoa dan mencari wajahnya. Mencari wajah Tuhan adalah bukti nyata kerinduan hati kita akan kehadirannya. Jadi semata-mata bukan hanya untuk meminta berkatnya. Tentu hal ini akan dilakukan oleh orang-orang yang memprioritaskan hubungan dengan Sang Pencipta di atas segala masalah yang sedang dihadapinya. Sebagai bukti konkret dari perspektif kita yang mulai berubah dari ego dan kesombongan kita kepada kerendahan hati. Dan kemudian hal ini akan memotivasi kita untuk berbalik dari jalan yang jahat atau jalan yang salah sebagai bentuk pertobatan yang nyata. Sehingga pertobatan bukan sekedar penyesalan verbal, bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi benar-benar sebuah perubahan arah hidup kita, sehingga itu dilakukan sebagai keputusan sadar untuk meninggalkan pola pikir, kebiasaan, atau tindakan yang menjauhkan kita dari terang Tuhan. Sahabatku semua, sikap dan tindakan merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang salah yang kita lakukan sebagai langkah-langkah manusiawi, di sana Tuhan memberikan janji yang pasti. Tuhan kita itu tidak diam, Dia mendengar dan Dia mengampuni serta akan memulihkan. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan tentu sering juga dimulai dari dalam batin kita, bukan keadaan sekitar kita. Tuhan memulihkan damai sejahtera yang hilang dan menyembuhkan luka-luka yang tersembunyi di dalam diri kita. Ketika hati kita dipulihkan, pengaruh kita terhadap lingkungan sekitar pun akan berubah. Dari pemulihan batin itu, keadaan sekitar kita, baik itu keluarga, pekerjaan, dan persekutuan dengan sesama, mulai merasakan dampak dari kehadiran Tuhan yang kini bersemayam kembali di dalam diri kita. Mari sahabatku semua, Tuhan sudah menunggu, Dia sudah mendengar, dan tangannya terbuka lebar untuk memulihkan hidupmu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.